selamat malam pemirsa Nusantara TV. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, hari ini Tanya Jeng Ayu sangat spesial nih pemirsa. Jadi Jeng Ayu mau ngomongin tentang bola. Tapi sebelum kita buka data, kita lihat tayangan berikut ini. PSSI resmi pisah jalan dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pemutusan kontrak ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani PSSI dan jajaran tim kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak berdurasi 2 tahun. Dengan begitu, masa tugas Kluivert bersama timnas Indonesia resmi berakhir lebih cepat dari rencana awal. PSSI menjelaskan langkah ini diambil setelah melalui proses pembahasan internal dan evaluasi arah strategi pembinaan sepak bola nasional. Penghentian kerjasama ini mencakup seluruh struktur kepelatihan di bawah kendali Kluivert. Artinya tim kepelatihan yang selama ini menangani timnas Indonesia di level senior, U23 dan U20 juga turut dilepas dari jabatan. PSSI juga menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi Kluivert dan stafnya selama bertugas. Mereka dianggap telah memberikan dedikasi penuh selama menangani berbagai kelompok usia di timnas Indonesia. Menerima keputusan ini lewat media sosialnya, Kluivert mengaku kecewa dan menyesal tak bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, Kluivert tetap merasa bangga dengan segala hal yang telah dikerjakan bersama staf di timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pemain, staf, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan seluruh penggemar timnas Indonesia atas segala dukungan yang sudah diberikan selama ini. NTV melaporkan. Nah, pemirsa, jadi gimana nih? Udah lihat tayangan barusan? Udah tahu kan? Tanya Jeng Ayu malam hari ini mau ngomongin bolanya tuh tentang apa? Oke, gagal meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert dipecat dari posisi pelatih timnas Indonesia. Kontraknya berakhir lebih cepat pada 16 Oktober 2025 melalui mekanisme mutual termination. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama meskipun kecewa. Kluivert menegaskan akan bangga dengan apa yang telah mereka bangun bersama dengan Indonesia selama masa jabatannya. Menarik ya. Kita buka data dulu yuk. Nih, ini judulnya. Kita buka datanya sekarang. Ini dia. PSSI secara resmi mengumumkan pemecatan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan timnya. Kontrak yang semula disepakati 2 tahun harus berakhir dalam kurun waktu 10 bulan yang artinya pemirsa masih ada sisa 14 bulan kan pemirsa. Nah, padahal kan menurut beberapa sumber, gaji Patrick Kluivert itu sangat fantastis dan bombastis loh pemirsa. Angkanya itu ada di 1,3 sampai 1,5 miliar rupiah. Wow, kalau dikarungin berapa karung ya itu ya? Ada sekarung nggak sih? Jujur Jeng Ayu nggak pernah lihat uang sebanyak itu, cuman baca aja. Tulisannya 1,5 M, 1,3 M, nggak tahu tuh wujudnya kayak gimana. Tapi harusnya banyak banget sih pemirsa itu bisa buat beli tukang bakso, gerobaknya, segerobak buat dibagiin warga juga bisa tuh sekampung. Dengan gaji segitu, PSSI bakal dikenakan pesangon yang nantinya angkanya kemungkinan sangat besar. Tapi nih dengan adanya mekanisme mutual termination terkait performa buruk dan kegagalan timnas Indonesia ke Piala Dunia, harusnya sih ada negosiasi ya, tapi ya kita lihat harusnya kalau misalnya mutual termination artinya kan bukan pemecatan yang harus diberikan pesangon nih pemirsa. Meskipun saat ini narasinya itu dipecat, tapi karena kedua belah pihak saat ini sudah menyetujui untuk pemberhentian kontrak, jadi kemungkinan kan harusnya PSSI nggak harus bayar pesangon ke Patrick Kluivert ya.
Apalagi dengan gajinya 1,3 sampai 1,5 M sebulan, pesangonnya berapa? Aduh, udah deh jangan ngitung, Jeng Ayu emang agak lemah kalau ngitung pemirsa. Mending kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Patrick Kluivert menyisakan sederet catatan minor saat menukangi timnas Indonesia. Salah satu yang paling disorot adalah rekor kemenangan yang buruk, pemirsa. Sejak resmi menjabat kursi pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025, pelatih 49 tahun itu hanya mampu meraih 3 kemenangan dari 8 pertandingan. 1 diantaranya berakhir imbang dan 4 laga lainnya berujung kekalahan. Persentase kemenangan Kluivert sebagai pelatih skuad Garuda hanya sebesar 37,5%. Hasil negatif yang membuat PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama menyusul kegagalan lolosnya tim Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sehingga total timnas Indonesia mencetak sebanyak 11 gol dan kebobolan 15 kali di 8 pertandingan bersama dengan Kluivert. Lebih dari 50% gol Indonesia terjadi saat mengalahkan Taiwan 6-0 di laga persahabatan. Kini bukan hanya Patrick Kluivert saja yang dicopot pemirsa. PSSI juga mengakhiri kerjasama dengan Gerald Venesbroek sebagai pelatih timnas Indonesia ataupun para anggota ataupun mungkin para tim dari Patrick Kluivert. Nah, di sini sudah jelas Indonesia di bawah tim Indonesia, skuad Garuda di bawah pelatih Patrick Kluivert. 3 kali kemenangan Indonesia adalah Indonesia melawan Bahrain 1-0, Indonesia melawan China 1-0, Indonesia melawan China Taipei 6-0. Sementara untuk kekalahan, pemirsa bisa lihat di sini, kita pernah kalah telak dengan Jepang. 0-6, 0 untuk Indonesia dan 6 untuk Jepang. Tak hanya itu, kita juga kalah dengan Irak. Meskipun skornya 0-1 ya, enggak seperti lawan Jepang yang 6 poin kita kecolongan. Nah, ini adalah 4 kekalahan Indonesia di setiap pertandingannya. Kemudian ini adalah, aduh maaf Pak Patrick kecoret ya, takut. Yaudah maaf Pak, ini nggak maksud nyoret ya, nggak maksud nyoret. Nah, ini kita lihat, jadi selama 8 kali main Indonesia menang 3 kali, kalah 4 kali dan seri 1 kali. Ini bisa dibilang prestasi atau bukan, kembali ke Anda pemirsa bagaimana Anda menyikapinya. Tetapi kalau diakumulasi banyak sekali pengamat-pengamat yang menyatakan bahwa ini adalah skor terburuk Indonesia. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu kan pasti. Saat ini kursi pelatih timnas Indonesia kosong. Lantas siapa yang akan menduduki kursi panas yang saat ini sedang kosong? Berikut di belakang Jeng Ayu itu adalah sederet nama yang saat ini menjadi perbincangan publik. Pasti pemirsa tidak asing dengan semuanya. Yang pertama ada Sintayong. Ya kita juga tahu bahwa Sintayong ini dulunya pelatih yang melatih timnas Indonesia. Kemudian Giovanni van Bronckhorst, mantan pemain dan pelatih yang dikenal di Eropa. Kemudian ada Timur Kapades, kandidat yang juga disebut dalam beberapa sumber. Ada juga Jesus Casas, pelatih Spanyol yang berprestasi. Serta Bojan Hodak, yaitu mungkin orang-orang Bandung pasti tahu karena Bojan ini adalah pelatih Persib Bandung. Dan juga Bernardo Tavares, mantan PSM Makassar. Nah, 2 pelatih ini karena memang sudah jelas ada di Indonesia. Ini mantan PSM Makassar, kemudian Bojak, Persib Bandung.
Dua pelatih ini memang sudah lama sangat diperhatikan oleh PSSI. Tak hanya itu, yang saat ini menarik perhatian dari publik adalah Jesus Casas. Karena dia adalah pelatih Spanyol, tetapi dengan segudang prestasi. Nah, tapi banyak banget nih pasti penggemar Sinteyong. Beberapa di media sosial, di X, kemudian di TikTok, di Instagram juga banyak banget yang sampai saat ini belum move on dari Opa Sinteyong ini, karena dianggap dirinya lah yang banyak memberikan dedikasi untuk kemajuan dari timnas Indonesia. Kalau melihat dari kandidat-kandidat ini, pasti pemirsa udah punya jawabannya siapa kan? Kalau Jeng Ayu sih gak mau jawab, biar nanti aja PSSI yang ngumumin kira-kira siapa. Apakah ada dari 6 orang yang ada di belakang Jeng Ayu ini, atau malah ternyata ada kejutan lain pemirsa. Ada kandidat baru lainnya. Ya, mari kita tunggu saja. Yang pastinya semoga nantinya kalau misalnya ada pelatih baru, jelas kita mau timnas Indonesia kita tuh bisa berlaga dan juga memiliki prestasi di kancah internasional. Dan semoga para supporter kita, para pendukung sepak bola Indonesia tetap semangat meski saat ini kita pasti sedang mengalami keterpurukan, potek banget nih hati karena kemarin tinggal sedikit lagi, tapi kita harus mengikhlaskannya, nggak apa-apa. Kesempatan kita masih banyak, ya mari kita sama-sama melihat dan juga mengawal keputusan PSSI siapakah nanti yang akan dipilih untuk duduk di kursi panas menjadi pelatih timnas Indonesia. Baik pemirsa, sekian edisi Tanya Jeng Ayu malam hari ini. Tapi tunggu, jangan kemana-mana dulu. Karena usai jeda NTV Tonight akan kembali dengan informasi yang menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.